Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita, yang telah menganugerahkan kita dengan kesehatan dan kesempatan untuk tetap mempelajari salah satu cabang ilmu dari ilmu agamanya, yaitu dalam mempelajari ilmu mustalah dasar. Dan sekarang dengan membaca Ikhtisar Ulumul Hadis yang ditulis oleh Imamuddin Abul Fida Ismail bin Katsir rahimahullahu taala, dan kemarin telah kita dengarkan sedikit atau sekilas tentang buku dan juga sekilas tentang sedikit biografi ringkas dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Insyaallah sekarang kita pada hari ini akan masuk ke dalam pembahasan biidznillah taala. Baik, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna al-imam al-allamah mufti al-islam wa qudwatul ulama'i syekhul muhadditsin Mufti al-Islam ya. شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس أسأل الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. Alhamdulillah wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Terjemah tak? Kata Syekh kami Imam Al-Allamah Mufti Islam, teladannya para ulama, syekhnya al-hadis, para sahabat, bertafsir yang tersisa dari salafus saleh, yang agama Abu Fida Ismail bin Katsir al-Qurashi asy-Syafi'i, imamnya Imam Ahlul Hadis dan Imam Ahli Hadis dan Tafsir di negeri Syam yang terjaga. Semoga Allah melapangkan untuk Islam dan muslimin pada hari-harinya, dan Allah menyampaikannya pada dua negeri dengan maksud yang paling tinggi. Segala puji bagi Allah dan salamnya atas hamba-hambanya yang dia pilih. Nampak dari paragraf ini di awal qala Syekhuna al-Imam al-Allamah, ini bukan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini adalah ucapan dari murid beliau. Nanti kita akan ketahui siapa yang mengatakan ini dan mengapa beliau mengatakannya. Insyaallah taala akan disebutkan nanti dalam buku. Kemudian alhamdulillahi wassalamun ala ibadil ladina istafa. Di sini mulai ucapan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan ini adalah pendahuluan khutbatul hajah yang ringkas dari beliau. Fadlan. وقال أما بعد فإن الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اقتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. Dan adapun yang setelahnya, sungguh ilmu hadis Nabi di atas ucapannya seutama-utamanya salat serta salam ala qailihi afdhalis salatu wassalam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan hadis tersebut. Lanjut. Sekelompok dari para sahabat terdahulu dan yang sekarang telah memberi perhatian dengan membahasnya, seperti Al-Hakim dan Al-Khatib, dan siapa yang sebelum keduanya dari imam-imam, dan siapa yang setelahnya dari para sahabat umat. Jadi ilmu hadis an-nabawi ini telah banyak menarik perhatian dari al-huffaz
baik dari terdahulu ataupun sekarang. Dari sini diketahui bahwasanya ilmu hadis ini adalah bukan ilmu yang datang belakangan, bukan ilmu yang baru muncul di zaman-zaman belakang kita, tapi memang telah datang berlalu dari zaman dahulu, Di buku-buku selanjutnya nanti akan disebutkan siapa yang paling pertama menulis atau meletakkan ilmu mustalah al-hadis. Insyaallah akan disebutkan dalam Nuzhatun Nawawi. Lanjut. قال فلما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أؤلف فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. Dan tatkala ilmu hadis itu telah menjadi ilmu yang paling bermanfaat, ilmu yang paling penting dan paling bermanfaat, maka saya mencintai untuk mentaklidnya secara ringkas, bermanfaat dan mengumpulkan maksud-maksud faedah dan menghilangkan iskal-iskal dari masail-masail. Jadi ini bisa dikatakan inilah tujuan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam menulis atau meringkas dari buku ini tersebut, karena penting dan sangat bermanfaatnya dia ilmu mustalah hadis ini di tengah-tengah manusia. Maka beliau meringkas tulisan atau ringkasan yang bermanfaat, yang mengumpulkan banyak faidah-faidah dan juga sekaligus menghalangi atau menghindarkan, menyingkap dari iskal-iskal, hal-hal yang tidak nampak atau susah dipahami dari masalah-masalah al-faraid yang berharga, yang penting. Lanjut. قال ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة محمد بن صلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان سلكت وراءه واهتديت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرقه. Dan tatkala kitab yang Syekh Imam Muhammad bin Salah, semoga Allah melimpahkan rahmatnya. Apa ulang? Dan tatkala kitab yang Syekh Abu Muhammad bin Salah memberi perhatian padanya untuk menjadikannya sebagai pendidikan, berupa karangan-karangan yang tersebar padanya di antara sesuatu yang dicari pada perkara ini. Dan tatkala sebagian dari orang-orang yang mahir dari para pemuda memberi perhatian padanya dan menghafalnya, maka saya berjalan di belakangnya, meneladani langkahnya dan meringkas apa yang meluas darinya dan menyusun apa yang berlebihan. Jadi dari sini diketahui bahwasanya apa yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam Ikhtisar Ulumul Hadis adalah ringkasan dari buku yang ditulis oleh Abu Amr ibnu As-Salah dalam buku beliau Muqaddimah Ibnu Salah atau dikenal juga dengan Ulumul Hadis. Beliau Ibnu Katsir meringkas dari buku tersebut karena melihat dari pentingnya akan hal tersebut, dan sebagaimana yang beliau katakan waqtasartu ma bastahu, beliau ringkas apa yang luas dari yang disebutkan oleh Ibnu Salah, dan beliau susun apa yang nazamtu ma faratahu, menyusun apa yang luput, menyusun ulang apa yang luput dari Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Al-Mahara jamak dari Al-Mahir, Mahara jamak dari Al-Mahir, Al-Mahara minasyubban. Lanjut. ثم قال لقد ذكر من أنواع الحديث 65 نوعا، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين. Dan telah disebutkan
dari jenis-jenis hadis 65 jenis, dan dia mengikuti Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidz An-Naisaburi pada hal tersebut. Wa qad dzukira min anwa'il hadits 65 naw'an, telah disebutkan yaitu oleh Ibnu Salah dalam muqaddimah beliau dari jenis-jenis hadis yaitu 65, dan beliau mengikuti hal tersebut, mengikuti Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidz An-Naisaburi Syekhul Muhadditsin, beliau yang telah lebih dahulu menulis dari tentang mustalah al-hadis. Lanjut. Kama qala wa ana bi'aunillahi azkuru jami'an dzalika wa ma uzifu ilaihi min al-fawaidil multaqatati min kitabil hafidil kabiri Abi Bakr al-Baihaqi al-musamma bil madkhali ila kitabis sunan. Qad ikhtasartu aidan binahwin min hadha namati min ghairi waqsin wala syaqatin. Allahul musta'an wa alaihi tawakal. Dan saya dengan pertolongan Allah akan menyebutkan semua itu bersamaan apa yang saya sadarkan kepadanya dari faedah-faedah yang terhimpun dari kitabnya Al-Hafidz Al-Kabir Abu Bakr Al-Baihaqi yang dinamakan dengan Al-Madkhal ila Kitabis Sunan. Dan saya telah meringkasnya juga semisal dengan cara ini, tidak mengurangi dan tidak melampaui batas. Dan Allah tempat dan Allah yang dimintai pertolongan dan kepadanya penyerahan. Wa ana bi'aunillahi adhkuru jami'a dzalik, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan saya tentu dengan pertolongan dari Allah akan menyebutkan semua hal tersebut, yaitu 65 jenis hadis yang disebutkan oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala. Dan di sini beliau juga sebutkan wa qad ikhtasartuhu aidan binahwi min hada an-namat. Beliau telah ringkas dengan pola ini, maksudnya pola dari atau cara yang disusun oleh Al-Hafidz Abi Bakar Al-Baihaqi dalam buku beliau Al-Madkhal ila Kitabi As-Sunan. Selesai dari pendahuluan yang sangat ringkas dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Selanjutnya penyebutan jenis-jenis hadis secara global sebelum menyebutkan secara rinci. Dzikru ta'dadi anwa'il hadis sahihun hasanun dhaifun musnadun muttasilun marfu'un mawqufun maqtu'un mursalun munqati'un mu'talun mudallisun syadun munkarun ma lahu syahidun ziyadatus thiqah al-afradu al-mu'annad al-muttarib al-mudraj al-mawdu' al-maqlub ma'rifatu man tuqbalu riwayatuhu ma'rifatu kaifiyati sama'il hadisi wa isma'ihi wa anwa'ut tahammuli min ijazatin wa ghairiha ma'rifatu kitabatil hadisi wa dhabtihi kaifiyatu riwayatil hadis wa syartu adaihi. Sebagian besar dari apa yang disebutkan sudah berlalu bersama kita alhamdulillah dalam Manzumah Al-Baiquniyah, dan membaca syarah Syekhul Hasan Ali bin Hamad Ar-Razi hafizallahu taala telah banyak berlalu, seperti Sahih, Hasan, Dhaif, Musnad, Muttasil, Marfu', Mauquf. Insyaallah kita sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah ini, kecuali beberapa istilah baru yang belum disebutkan dalam Manzumah Al-Baiquniyah, misalkan malahu syahid. Akan tetapi itu telah diisyaratkan juga sebenarnya di pembahasan Tuhfatul Mubtadi kemarin. Apa yang memiliki pendukung bisa menjadi pendukung, misalkan hadis dhaif, ketika ia memiliki pendukung maka jadinya hasan li ghairihi. Ziyadatus thiqah al-afrad al-fard, kebanyakannya sudah diambil. Ma'rifatu man tuqbal riwayatuhu, ini yang baru
termasuk dari hal yang baru dalam buku ini yang belum kita baca dalam Manzumal Baikuni. Mengenal siapa yang diterima riwayatnya, mengetahui bagaimana mendengar hadis, bagaimana cara mendengar hadis dan memperdengarkan hadis, anwa'ut tahammul, cara mengambil hadis baik itu dari ijazah atau selainnya. Ini sudah kami isyaratkan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa akan didapati dalam buku ini. Mengetahui juga bagaimana penulisan hadis dan babatnya, bagaimana meriwayatkan hadis dan cara atau syarat dalam penyampaian hadis. Lanjut. Qala adab muhaddis, adab talib, ma'rifatul ali wan nazil. Langsung terjemah itu satu, kalau ada satu baris begitu coba langsung terjemah. Al-masyhur, al-gharib, al-aziz, gharib al-hadith wa lughatuhu, al-musalsal, nasikh al-hadith wa mansukhuhu, al-musahhaf isnadan wa matnan. Terjemah langsung. Pak Anu gugup kayaknya. Yang adabul muhaddits dari terjemah kan bisa diterjemah itu tentang adab-adab Adabnya para pengambil hadis, ahli hadis. adabnya para talib, Orang yang mencari hadis. Terus yang baik dan yang turun. sanad yang tinggi dan sanad yang turun. Ini kan yang rendah. Ini telah diambil juga al-ali wan nazil, dua jenis langsung dalam Manzumah Baikuniyah, kalau tidak salah di bagian jenis 13-14. Lanjut, al-masyhur, Yang terkenal, yang asing, al-aziz. terkadang juga sebagian istilah ndak butuh diterjemah katanya karena malah akan mengaburkan dari maksud istilah hadisnya. Kayak al-masyhur, al-gharib, al-aziz, ini diantara yang dia diterjemahkan dengan istilah saja. Gharibul hadis wal lughatu, hadis yang asing dan anunya. Lanjut. Al-musalsal, nasikhul hadits wa mansukhuh, hadis yang menghapus dan yang dihapus. Al-musahhaf isnadan wa matnan. Talibul hadis, al-mazid bil asanid. Al-musahhaf belum diambil ya. Isnadan wa matnan nanti akan disebutkan juga insyaallah. Lanjut. Wabiyul mursal, ma'rifatus sahabat, ma'rifatut tabi'in, ma'rifatu akabir ruwati anil asaghir. Al-mudabbaj, Terjem dulu. mengetahui sahabat, mengetahui tabi'in, mengetahui riwayat perawi yang besar dari yang kecil. Senior kah? Al-mudabbaj wa riwayatul aqran wa adbatul ikhwati wal akhwat, riwayatul aba yanil abna, aksu, riwayat aqran. Mudabbajnya dulu. Maksudnya meskipun tidak diterjemah ke dalam bahasa Indonesia tapi sebut ki mudabbaj. Mudabbaj wa riwayatul aqran. Ini kan hampir sama sebenarnya. Riwayat apa al-mudabbaj dengan riwayat al-aqran. Apa mudabbaj kemarin? Riwayat seorang saudara dari saudaranya yang lain. Riwayatul aqran. Lanjut. Marifatul. Mengetahui saudara laki-laki dan Iya. mengetahui riwayat. Karena ini penting nanti kayak contoh ma'rifatul ikhwa wal akhwat nanti penting ketika untuk menelusuri nama rawi, ketika misalkan yang disebutkan dalam sebuah sanad, katakanlah contoh Abu Soleh ini siapa banyak. Nanti dicari nih siapa saudaranya, ada ndak dia punya saudara atau apa yang lain. Nanti bisa ditelusuri dari hal tersebut, dari keluarganya, dari temannya, dari gurunya, segala macam. Itu kalau ada didapati rawi yang sulit untuk diketahui siapa ini, maka dia dicari dari gurunya, dari orang terdekatnya, dari saudaranya, dari ayah ibunya dan lain sebagainya. Dan riwayatul apa? Riwayat seorang ayah dari anaknya dan sebaliknya. Man lam yarwi anhu illa wahid. Siapa yang meriwayatkan darinya dua orang,
yang terdahulu dan yang terakhir. Siapa yang tidak meriwayatkan darinya kecuali satu orang. Lahu asma'un wa nuqatun muta'addidatun wal mufradatu bil asma'i ma'rifatul asma'i wal kuna man urifa bismihi duna kunyatihi. Siapa yang memiliki nama dan sifat yang berbilang, yang berserdiri dari nama-nama, mengetahui nama-nama dan kunyah. Siapa yang diketahui dengan nama tanpa kunyahnya. Ma'rifatul alqabi al-mukhtalif wal-mukhtalifu al-muttafiq wal-mukhtalif naw'un murakkabun minal ladzina qabla. Enggak cocok tadi ladaini, salah cetak situ kita. Minal ladzina, yang benarnya minal ladaini. Sana. Naw'un murakkabun minal ladzina qablahu naw'un akhar min dzalik. Mengetahui hadis yang dibalik dan mukhtalif wal-mukhtalif. Enggak. Bukan makhluk itu. Ma'rifatu al-qab. Laqab. Laqab. Al-mukhtalif wal-mukhtalif. Al-muttafiq wal-mukhtalif. Jenis yang tersusun dari dua sebelumnya. Ya, mukhtalif dan muttafiq. Dan jenis lain dari hal tersebut. Manusiba ila ghairi abihi. Al-ansabu allati yakhtalifu zahiruha wa batinuha. Ma'rifatul mubhamati tawarikhul fawayat. Siapa yang disandarkan kepada selain ayahnya, al-ansab Nasab yang berbeda secara zahir dan batinnya. Mengetahui hadis-hadis yang sama. Tawarikhul wafayat. Apa itu? Ma'rifatus sifati wa tuqfa. Yang tadi al-ansabul lati yakhtalifu zahiruha wa batinuha, maksudnya nasab yang lain yang nampak, lain yang ditulis, lain kenyataannya. Maksudnya berbeda dari apa yang ditulis dengan kenyataannya. Terus tawarikhul wafayat adalah mengetahui tawarikh, waktu, tanggal meninggal. Karena nanti ada yang meriwayatkan, harus ditahu. Jangan sampai dia meriwayatkan dari orang yang sudah meninggal padahal dia belum lahir. Ini kan terputus, berarti dia tidak mendengar darinya. Mengkoti sanadnya. Penting juga diketahui. Ma'rifatus siqah. Ma'rifatus siqati wa tu'afat al-falaq fi akhir umrihi ma'rifatut tabaqat. Mengetahui perawi yang siqah dan yang dhaif. Siapa yang salah pada akhir umurnya, Bercampur. siapa yang bercampur pada akhir umurnya, dan mengetahui tabaqat, Tingkatan. ma'rifatul mawali minal ulama'i wa ruwat. Mengetahui kedudukan dari ulama dan para perawi. Bukan. Mawali itu maula, jamaknya maula, mantan budak. Jadi kan ada ulama atau para perawi yang dahulunya dia adalah seorang budak kemudian dimerdekakan. Budak yang dimerdekakan. Budak-budak yang dimerdekakan dari kalangan ulama atau para rawi. Mengetahui negeri mereka dan air mereka. Bahada tanwi'u Syekh Abi Amr wa tartibuhu rahimahullah. Dan inilah pembagian Syekh Abu Amr dan penyusunannya rahimahullah. Qala وليس بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. Dan Syekh berkata, bukan akhir kemungkinan pada hal tersebut, karena dia menerima pembagian jenisan hingga apa yang tidak terhitung, karena tidak terbatasnya keadaan para perawi dan sifat-sifat mereka, dan tidak terbatasnya keadaan matan-matan hadis dan sifat-sifatnya. Baik, kalau dalam buku ini didapati qala itu berarti dari Ibnu Salah. Itu berarti dari Ibnu Salah. Kemudian yang setelahnya itu ada qultu, itu dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata beliau, walaisa bi akhiril mumkin fi dzalik,
Maksudnya pembagian-pembagian ini adalah bukanlah akhir dari, atau bukan ini semua yang sudah disebutkan dalam ilmu hadis, tidak. Karena kata beliau ini masih dapat menerima jenis yang lain yang tidak disebutkan, yang jenis-jenis tersebut tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihitung, masih ada banyak di luar sana jenis-jenis. Kenapa? Karena kata beliau la tanhasiru ahwalu ruwati wa sifatuhum. Betul, karena tidak bisa dibatasi itu keadaan-keadaannya seorang rawi dan sifat-sifatnya mereka. Karena kalau ada semakin beragamnya sifat dari rawi dan dan keadaan-keadaan mereka, maka hal-hal itu juga bisa menjadi bagian-bagian tersendiri dalam pembagian hadis, dan juga tidak bisa dibatasi keadaan-keadaan matan dan sifat-sifat dari matan. Maka dapat kita katakan apa yang disebutkan di sini adalah yang terpentingnya, sekalipun belum mencakup semua, karena demikian tidak bisa dibatasi keadaan-keadaan dan sifat-sifat dari para rawi hadis dan matan-matan hadis. Qala Syekh qultu fa fi hadha kullihi nadhar bal fi basṭihi hadhihi al-anwa' ila hadha al-'adad nadhar idh yumkinu idmaju ba'dha fi ba'd wa kana alyaqa mimma dzakara. Kemudian saya berkata, dan pada semua ini perlu diteliti, bahkan pada penjelasan jenis-jenis ini sampai kepada bilangan tertentu itu butuh diteliti, karena memungkinkan untuk menggabungkan sebagian dengan sebagian yang lain, dan ini lebih pantas dari apa yang disebutkan sebelum. Baik, ini kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dan dari pembagian-pembagian ini semua yang disebutkan tadi itu butuh dipandang kembali, butuh dilihat kembali, karena dan pembatasan dari dari penyebutan jenis-jenis hadis di atas ini butuh dilihat juga kembali, karena mungkin digabungkan antara satu dengan yang lain, satu dengan yang lain, sebagaimana sudah kita syaratkan tadi tentang mudabbaj dan riwayatul aqran. Ini sebenarnya bisa digabung. Mudabbaj itu adalah riwayatul aqran. Kenapa dipisahkan? Dan juga kalau teman-teman mau menghitung apa yang disebutkan di sini, dzikru ta'dadi anwa'il hadis, itu kalau saya tidak salah hitung 68 yang kita sebutkan tadi, mulai dari sahih, hasan, dhaif, musnad, muttasil, marfu sampai ma'rifatu buldanih, mu'atanihim, itu ada 68. Sementara di sebelumnya, di pendahuluan disebutkan wa qad dzukira min anwa'il hadithi 65 nau'an. Maka ada di antaranya yang sebenarnya dia bisa digabung tapi terpisah dalam penyebutan dzikru ta'dadi anwa'il hadits. Kemudian kata beliau, karena memang bisa digabung, wa kana alyaku mimma dzakaro, dan lebih pantas apa yang telah disebutkan. Qala thumma innahu farraqa baina mutamathilatin minha ba'dha an ba'd wa kana la yakunu dhikra kulli naw'in ila janibi ma yunasibuhu. Kemudian Syekh Ibnu Salam membedakan hal-hal yang serupa di antara hal serupa darinya sebagian kepada sebagian yang lain, dan yang sepantasnya adalah menyebutkan seluruh jenis dari sisi apa yang sesuai. Baik, kata beliau pisahkan apa yang sebenarnya sama antara satu dengan yang lain. Wa kana laik, dan yang pantasnya adalah disebutkan setiap jenis sebagaimana apa yang sesuai dengannya, seperti contoh tadi al-mudabbaj dan riwayatul aqran, juga sebelumnya ma'rifatu kaifiyati sama'il hadits wa isma'ihi, itu sebenarnya bisa digabung di anwa'ut tahammul, cara mengambil hadis. Ma'rifatu kaifiyati sama'il hadits, cara untuk mendengarkan hadis kan bisa digabung dengan jenis atau jenis-jenis cara mengambil hadis. Lanjut. Thumma qala wa nahnu nurattibu ma nadhkuruhu ala ma huwa al-ansab. Lanjut.
Rubbama وربما أدمجنا بعضها ببعض طلبا لاختصار والمناسبة. Dan kami menyusun apa yang kami sebutkan di atas apa yang lebih sesuai, dan terkadang kami menggabungkan sebagian dengan sebagian yang lain untuk meringkas dan menyesuaikan. Jadi apa yang disebutkan tadi 68 itu adalah apa yang disusun oleh pembagian dari Ibnu Salah. Kemudian kata beliau akan menyusun apa yang telah disebutkan ala ma huwal ansab, apa yang lebih cocok, apa yang lebih sesuai dalam penyusunannya. Wa rubbama admajna ba'daha fi ba'd, dan kadang kami menggabungkan antara satu dengan yang lain. Makanya kenapa jadi 65 saja pembagian jenis yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, sementara di tafsil di sini secara global ada 68. Silakan nanti dihitung kembali. Mungkin saya salah hitung atau luput sebagian. Untuk apa? Talaban lil ikhtisari wal munasabah, karena untuk agar mencari ringkasan dan kesesuaian dalam pembahasan. Terakhir, Wa nunabbihu ala munaqashatin la budda minha insyaallah. Dan kami mentanbih untuk saling berdiskusi, harus saling berdiskusi darinya insyaallah. kami beri tambih, peringatan, akan kami peringati atas ala munaqashatin la budda minha, atas hal yang butuh dibicarakan, butuh didiskusikan kembali akan pembagian-pembagian hadis yang disebutkan oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala. Kita cukup situ dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Sudah masuk dalam pembahasan pertama, yaitu tentang hadis yang sahih, pembagian hadis sahih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.